Baik, adik-adik yang terkasih, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami bisa berkumpul, bersekutu bersama di tempat-Mu yang suci ini. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengar cerita Alkitab. Kiranya Tuhan memberikan kami ketenangan hati, sehingga kami sungguh-sungguh mau mendengar cerita Alkitab. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, adik-adik yang terkasih, saya sapa kita semua. Shalom. Selamat datang. Terima kasih semangatnya. Saya sapa juga Bapak, Ibu, guru-guru sekolah KPA dan orang tua KPA. Selamat Natal. Shalom. Baik, mau mendengar cerita kita? Kalau mau mendengar, siapa nanti yang serius? Kakak pendeta sudah sediakan kado ya. Yang mau serius saja, yang tidak serius tidak usah mendengar cerita. Boleh? Kita mendengar cerita kitab yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat 14 dan Matius pasal 5 ayat 9. Kita baca bersama-sama ya. Lukas pasal 2 ayat 14, jelas? Bisa? 3, iya. Kemuliaan Matius pasal 5 ayat 9. Nah, sebelum kakak pendeta menceritakan cerita Alkitab, ada yang mengenal kakak pendeta di sini? Tidak ya. Tidak ada yang tahu nama kakak pendeta? Kakak pendeta perkenalkan diri ya, diingat, dihafal, mana tahu nanti jadi soal bagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak pendeta Hernia Warniwaru STH. Kakak pendeta tinggal di Gida, kita tetangga ya. Demikian saja perkenalan singkat dari kakak pendeta. Sekarang kita mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum itu dulu kakak pendeta mau bertanya, siapa yang mau bahagia dalam hidupnya? Angkat tangan dulu. Yang tidak angkat tangan dari belakang berarti tidak mau hidup bahagia ya? Ya. Semua kita ingin bahagia. Turunkan tangannya. Nah, bagaimana sih adik-adik caranya kita bisa bahagia? Caranya adalah harus menjadi pembawa damai. Benar sekali. Damai itu adik-adik tidak ada kerusuhan, tidak ada keributan, tidak ada apalagi ya, menjelekkan teman dan lain sebagainya. Mari kita lihat gambar di atas. Ada yang tahu mereka sedang ngapain? Pertama, bertengkar. Apa lagi? Mengejek. Ada lagi? Membunuh. Ada membunuh di atas ini? Berantem, benar sekali. Ada lagi? Membuli teman. Nah, gambar pertama adalah papa dan mama sedang berantem. Pernah tidak kalian melihat papa dan mama berantem di rumah? Pernah? Pernah tidak berantem dengan teman-teman? Pernah tidak mengejek teman? Pernah tidak membuli teman? Tidak. Misalnya begini, hari ini kan Natal, ya kan? Otomatis pakai baju baru kan? Nah, tiba-tiba ada teman kita yang memang bajunya jelek, tidak bagus, maka kita membuli teman kita. Ada yang melakukan itu? Tidak. Nah, yang gambar di atas suka marah-marah. Siapa yang suka marah-marah di antara kalian? Pasti ada kan? Iya. Ketika Natal misalnya papa mama membeli baju baru, maka baju baru itu tidak sesuai dengan keinginan adik-adik, maka adik-adik mengatakan, saya tidak suka baju itu, jelek sekali, warnanya tidak bagus, mauku warna pink bukan warna kuning. Suka
marah. Lanjut Kak. Ada yang tahu gambar ini? Dia sedang apa? Gambar di sini malas. Iya benar sekali. Ada yang malas di antara kalian kan adik-adik? Nah ketika papa mama menyuruh untuk gue halo dakwah. Ayah sahabat lagi asing rodo sama di TikTok. Ya kan? Lagi asik rodo nonton TV. Ada film Upin dan sehingga malas. Ketika papa mama menyuruh untuk datang ke sekolah minggu, maka kita sering sekali tidak mau datang ke sekolah. Apakah itu membawa damai? Membawa kebahagiaan? Lanjut Kak. Ada yang tahu mereka sedang ngapain? Menggosip. Siapa yang suka menggosip? Hobinya menggosip, angkat tangan. Ya, puji Tuhannya ada yang hobinya menggosip. Itu tidak bisa kita batasi. Iya, suka menggosip ya sayangnya. Iya. Misalnya nih, menggosip ini ada adik-adik. Misalnya begini. Menggosip ini begini ya. Nanti adik-adik bisa melihat baik tidak. Misalnya begini. Tahu? Semalam aku membeli di warung. Tiba-tiba ada setan. Rambutnya panjang, tidak ada kaki. Padahal itu cerita bohong. Atau mungkin dia menggosip. Tahu tidak, waktu Natal, waktu hari Minggu, bajunya jelek sekali. Yang dibeli di Serba 35. Jangan kasih tahu. Itu dia perilaku yang suka menggosip. Membawa damai tidak? Membawa kebahagiaan tidak? Tidak adik-adik. Menggosip itu siapa tadi yang angkat tangannya? Menggosip itu tidak baik ya. Tidak membawa damai dan tidak membawa kebahagiaan. Lanjut Kak. Bagaimana perilaku yang memuliakan Tuhan? Lanjut Kak. Lanjut. Lanjut lagi. Bagaimana perilaku yang memuliakan Tuhan? Satu, ya, takut akan Tuhan. Anak-anak Tuhan harus rajin beribadah. Nah, kakak pendeta mau bertanya dulu sama ibu-ibu orang tua KPA ya. Bapak ibu tadi senang gak melihat anaknya memuji Tuhan? Senang. Nah, papa mama senang melihat adik-adik memuji Tuhan, apalagi itu kakak pendeta tadi jempol semua anak-anak KPA di Subaya Adin. Hebat, luar biasa. Mau memuji Tuhan. Nah, ada yang tahu gambar ini? Yang ada papa mama, yang ada anak-anak, mereka sedang ngapain ya? Membaca Alkitab. Nah, jangan dulu dilihat papa mama ya. Kakak pendeta mau bertanya nih. Angkat tangan nanti ya, jawab jujur ya. Anak Tuhan harus jujur karena takut akan jawab jujur ya. Siapa di antara adik-adik di dalam keluarga ada ibadah keluarga? Angkat tangan. Yang ada aja ya, tidak usah berbohong. Yang ada ibadah keluarga pagi dan malam. Jangan berbohong ya. Tidak banyak. Berapa banyak? Tidak banyak. Aduh kakak pendeta sedih ya. Sedih ya Bapak Ibu. Orang tua KPA sedih ya. Karena kenapa? Ternyata ibadah di dalam keluarga masih belum ada. Nah, karena Yesus telah lahir tidak di hati kalian? Sudah? Nah, karena Yesus telah lahir di hati adik-adik, maka ingatkan papa dan mama untuk senantiasa beribadah pagi dan malam. Kalau papa mama tidak mau berdoa, bilang Tuhan Yesus belum hadir, belum lahir di hati papa dan mama. Ingatkan ya sayang-sayang. Lanjut Kak. Yang kedua, bagaimana perilaku yang memuliakan Tuhan adalah saling. Siapa yang suka menolong teman-temannya dulu? Ya. Yang di belakang? Oh ya, turunkan tangan. Suka menolong teman, ketika teman jatuh, maka kita angkat dan kita tolong. Menolong ini juga harus ada
ada yang namanya kerjasama. Misalnya nih di rumah, papa mama menyuruh kita untuk membantu bekerja, maka adik-adik harus menolong dan menuruti. Ya. Lanjutkan. Ada kebersamaan. Ada kebersamaan dan hidup rukun. Inilah ciri-ciri anak-anak yang pembawa damai. Ada kebersamaan. Misalnya nih, abang-abang yang gede-gede, yang dewasa tidak suka berebut mainan dengan adik-adik, atau adik-adik juga tidak suka berebut mainan dengan kakak-kakak, saling berbagi. Makanya ada yang disebut dengan kebersamaan. Lanjut. Siapa yang suka menonton film ini? Siapa? Apa judul film ini dulu? Iya, Power Ranger. Power Ranger ini suka membela kejahatan tidak? Suka kan? Suka membela kejahatan tidak, memberantas kejahatan tidak? Iya, Power Ranger suka memberantas kejahatan. Nah, adik-adik juga harus berani. Menyatakan kebenaran. Jika papa mama menyuruhmu untuk berbohong di rumah, maka katakan tidak. Ya. Kalau misalnya adik-adik bersalah, maka harus berani menyatakan kesalahannya. Ya Pak, saya tadi yang salah. Bukan malah menunjuk teman, menunjuk abang dan adik. Jadi jika salah, maka harus mengatakan saya yang salah. Lanjutkan. Ya. Di mana? Jika kakak pendeta nanti sebut ya, otak dulu di mana? Di atas. Mana ya? Di dalam kepala. Otak itu memikirkan hal-hal yang baik, bukan memikirkan hal-hal yang tidak baik. Telinga mana? Telinga berfungsi untuk apa? Mendengar. Bukan mendengar bukan mendengar kata-kata itu fungsi telinga. Telinga bukan ketika orang tua bercerita menggosipkan teman, maka kita juga menyampaikan cerita kepada teman yang satu. Kaki, siapa yang punya kaki? Semua punya kaki ya. Kaki berfungsi untuk berjalan. Bukan untuk menyepak teman, bukan untuk menendang teman, bukan juga menendang barang-barang ketika tidak dibelikan baju tangan berfungsi untuk makan, untuk menulis, apa lagi? Untuk berdoa, untuk memuji Tuhan. Bukan digunakan untuk mencuri. Banyak yang panjang tangan di sini? Tidak. Puji Tuhan, tidak ada yang panjang tangan. Tangan tidak boleh digunakan untuk mencuri, untuk memukul teman atau menarik rambut teman jika rambut teman kita panjang. Mata berfungsi untuk bukan melihat yang tidak. Adik-adik, karena ada handphone, ada TikTok, ada YouTube, maka pergunakan matamu untuk melihat hal yang baik ya. Jangan hal-hal yang tidak baik. Mulut berbicara untuk bukan untuk bukan untuk menggosipkan, apalagi bukan untuk berbohong. Jadi seluruh aspek kehidupan kita ini kita gunakan untuk memuliakan Tuhan dan membawa damai. Nah, kakak pendeta punya sesuatu untuk adik-adik. Nanti diambil ya. Ini dari kantong kakak pendeta sih. Mau? Siap-siap ya. Bentar
Bentar ya, aduh susah sekali nih. Tersangkut. Bentar ya, sebentar. Kakak pendeta mau kasih saran? Mau kasih Coba dulu begini semua tangannya. Turunkan tangannya. Hati yang dikasih Tuhan untuk mengasihi sesama, untuk menolong sesama, dan untuk membawa damai. Coba dulu peluk temanmu samping kiri kanan, kecuali laki-laki jangan ya. Coba dulu peluk temanmu, katakan, aku mengasihimu. Tidak terkhusus untuk bapak ibu tapi ayah. Nanti perang dunia akan terjadi. Baik, adik-adik yang terkasih, milikilah hati untuk mengasihi, untuk menolong, dan membawa damai. Begitu juga dengan guru-guru KPA dan orang tua. Nomi ila mege bapak ibu wa lefefu draumula falua ibadah berkeluarga. Jadi ya wasada demi noro demi dae bawa umahan draumo bazu sehi simanagai kerasa tuama guru-guru KPA. Nah, sebelum kakak pendeta mengakhiri cerita Alkitab, tadi kakak pendeta sudah berjanji ada kuis ya. Ada kuis. Oke. Kakak pendeta benar-benar besar sekali ya. Tapi isinya kecil loh ya dede. Oke, kakak pendeta mau bertanya. Siap-siap ya. Artinya bahwa kalau sudah menjawab tidak usah lagi menjawab ya. Kalau sudah menang ya, bagi-bagi sama teman-teman. Siapa yang tahu nama lengkap? Nama lengkap oh. Nama lengkap Bapak Pendeta Jemaat. Ada yang tahu? Oh, tidak terkhusus guru-guru KPA ya. Hanya untuk anak-anak. Nah, ada yang tahu nama Bapak Pendeta Jemaat Sogayadu? Nama lengkap ya? Ada? Tidak ada. Aduh, kasihan ya. Ada? Siapa yang tahu nama lengkap Bapak Pendeta Jemaat? Oh, tidak boleh bisik-bisik, tidak boleh bertanya, tidak boleh, tidak ada. 1, 2. Oh ya, ada yang warna merah. Ayo nak, maju ke depan. Bapak Heskiage. Benar dah Bapak Pendeta Jemaat? Benar Iwa. Oh iya. Kurang lengkap loh adik-adik ke belakangnya masih belum beruntung. Oke, kita tukar ya karena sudah disebutnya, maka hanya gelar yang belum disebut. Di mana terkutip cerita kita hari ini? Iya, kakak yang itu yang berdiri saya. Oke, benar. Maju ke depan. Ibu kakak pendeta tidak menuju sebelah kiri. Yang besar. Ayo deh. Makasih. Tinggal 3 lagi ya. Siapa yang tahu nama kakak pendeta? Oh iya, yang baju warna pink ya. Ya, siapa?
Di sini, maju di sini. Apa mati iya saya teremori furi. Iya namanya. Uhelis STH. Salah saya. Waru STH. Salah ya saya. Ada yang tahu? Tidak. Gagal ya. Ini gampang sekali loh. Siapa yang tahu nama lengkap ya? Kalau tidak tahu ini keterlaluan sih. Bapak Fikar. Oke, yang duluan tadi adalah ini ya. Ada yang baju merah dongker ya. Berdiri silakan namanya ya. Satu udah dapat kita. Iya satu udah. Ya masih ke depan untuk mengambil hadiahnya. Oke, tinggal 2 lagi ya. Damai itu apa? Oke, kakak yang baju warna hijau. Bahagia. Oke, silakan ambil aja hadiahnya. Satu lagi ya, siap-siap. Siapa yang tahu nama lengkap Bapak Ketua KPA? Oh, di belakang, paling belakang itu paling belakang sekali. Abang yang paling belakang, ayo nak, maju. Bapak jurnalis Fako. Silakan sayang. Oke, yang masih belum beruntung, maka bukan rezekinya. Yang sudah beruntung, semoga bisa bermanfaat. Demikian firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat segala sesuatu yang telah Engkau berikan bagi kami. Cerita Alkitab yang telah senantiasa kami dengar. Kiranya anak-anak KPL Jemaat Sogai Agi dapat menjadi pembawa damai, baik dari segi perilaku dan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan mereka, sehingga nama-Mu Tuhan sungguh-sungguh termuliakan di atas kerajaan surga. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.